Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hamidah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Rudianti, rekan teman sejawat di SDN Murung Asam, guru kelas 4, Kecamatan Sungai Pandan. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan amati Bu jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelumnya saya akan melakukan proses supervisi di kelas Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi akademik ini Bu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal Bu, sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas lebih baik bagi murid Ibu nantinya Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya Bu saat observasi? Ya, saat observasi, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi gaya gravitasi yang ada di bumi serta pengaruhnya terhadap benda-benda yang ada di bumi. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui manfaat dan penerapan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi tujuannya ada dua tadi Bu, yaitu peserta didik mengidentifikasi gaya gravitasi, kemudian peserta didik dapat mengetahui manfaatnya ya Bu. Ya. Ya. Kemudian Bu, pertanyaan yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai pada pembelajaran ini nantinya keterampilan dan pengetahuan. Oh, keterampilan dan pengetahuan. Seperti apa itu Bu? Dari pengetahuan mereka bisa mengetahui atau mengidentifikasi gaya gravitasi, kemudian dari segi keterampilan mereka juga bisa mengetahui manfaatnya. Ya. Kemudian Bu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai, baik itu dari segi metode, kemudian model dan lainnya Bu. Iya, dari segi pengembangan yang ingin dicapai, saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Kemudian model pembelajaran berbasis masalah, dan metode yang digunakan dari metode ceramah, kemudian diskusi, penugasan, dan juga tanya jawab. Oke. Jadi tadi Bu modelnya PBL, kemudian metodenya tadi ada ceramah, penugasan, tanya jawab, dan menggunakan KSE serta pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu, kemudian bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas Bu? Media pembelajaran yang ingin saya gunakan pertama kan menggunakan laptop, menggunakan LCD dan berupa gambar. Oh, jadi laptop, LCD dan media gambar ya Bu? Ya. Kemudian Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, tanggal berapa, dan jam keberapa nih Bu? Ya, insya Allah akan saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada jam pelajaran pertama dan kedua. Ya, jadi Ibu akan melaksanakan pada hari Kamis di tanggal 19 Oktober 2023 jam pertama dan kedua. Saya akan datang ke kelas Ibu untuk mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian nantinya kita akan melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas Bu. Kita adakan percakapan pasca observasi setelahnya. Yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini Bu? Yang saya dapatkan dari percakapan kita pada hari ini
Yang pertama saya mendapatkan gambaran ya. Ya. Jadi dari rencana, rancangan, strategi atau model-model yang akan saya gunakan nantinya sampai proses penilaian. Oh, jadi Ibu tadi dapat gambaran baik segi metode, kemudian model serta rancangannya Bu. Ya baik, terima kasih Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai jumpa nanti di kelas hari Kamis tanggal 19 Bu, jam pertama dan kedua. Demikian nih obrolan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya khususnya. Sampai ketemu Bu di observasi kelas dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Ya, untuk memimpin doa silakan Zahra. Ya, Zahra maju ke depan. Ya, berdoa.
kemudian mengamati perut yang mengembang. Kita tarik nafas, rasakan bagaimana perut kita mengembang sebelum membuang nafas. Hembuskan. Semua anggota tubuh menjadi rileks. Tarik nafas sekali lagi, rasakan perut yang mengembang dan hembuskan. P atau lanjutkan pembelajaran biar pikiran lebih jernih dan lebih terfokus. Masih ingat dengan pelajaran kemarin tentang apakah kita yang terdahulu tentang gaya, ya ada bermacam-macam gaya. Nah, gaya yang sudah kita pelajari ada gaya apa saja? Gaya otot, gaya gesek, gaya tarik. Oh, gaya tarik menarik dengan menggunakan gaya otot. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang gaya yang berikutnya. Nah, sebelumnya ini judulnya gaya apa yang akan kita pelajari? Gaya gravitasi. Nah, sebelum ini Ibu mau
Benda itu jatuh. Berarti di bumi ini ada apa? Di bumi adakah yang benda yang layang-layang kita di sini? Ada pesawat. Oh, pesawat itu sudah didesain. Ya, pesawat itu sudah didesain untuk tetap berada di atasnya. Ya, itu karena kecanduan. Itu karena dari berbagai pertimbangan karena ya. Jadi yang biasa dalam kehidupan sehari-hari
The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
Mau tidak? Atau tidak? Nanti ya. Ya bisa? Oh ya. Yuk kita ya, yang lain, kelompok lain semua diperhatikan ya, kelompok yang membedakan di kelompok dua. Ya, benda mata kartu ini. Daya gravitasi, ayo apa yang akan terjadi? Ya, kata kelompok dua semuanya akan melayang, termasuk manusia, hewan, pohon-pohon juga akan melayang. Ya, atau tidak? Ya, karena kelompok dua yang menghambat adalah udara dan luas permukaan benda. Yang keempat lagi satu. Ya, mengapa kita tetap berdiri tegak? Ya, ya jawabannya adalah daya gravitasi yang menarik benda ke inti bumi. Nah, tepuk tangan untuk kelompok dua. Jawaban kedua kelompok bagus sekali. Ya, semuanya sudah paham. Nah, jawabannya juga sudah benar, tidak ada yang salah. Ada yang lebih singkat, ada yang agak panjang, jawabannya sedikit dengan penjelasan lebih ya. Pertama tadi kan ada yang daya gravitasi pada benda di bumi, apa akibatnya? Karena ada daya gravitasi. Oh, karena benda-benda yang ada di bumi ini akan tertarik semuanya ke inti bumi. Iya. Yang kedua, mengapa? Nah, apa menurut kalian yang akan terjadi jika tidak ada daya gravitasi? Kedua-dua kelompok sudah menjawabkan hampir sama, semuanya akan melayang. Nah, tapi ada yang lebih rinci lagi, yang melayang manusia, termasuk hewan, pohon-pohon, semuanya akan terbang melayang. Kemudian apa yang menyebabkan udara menghambat benda saat jatuh? Dari kelompok satu tadi hambatannya adalah udara dan luas permukaan benda. Kelompok dua juga begitu, udara dan luas permukaan benda sama. Yang keempat, bumi kita berbentuk bulat. Mengapa kita tetap bisa berdiri tegak? Iya, karena gravitasi menarik ke inti bumi. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah, semuanya sudah paham, sudah bagus keduanya. Jadi hampir semuanya sudah benar semuanya ya. Ya sudah, kelompok kita kembali seperti semula. Kembali lagi. Ayo 1, 2. Kembali ke posisi asal. Ya sudah. Ayo jahat, sudah. Erwan kembali. Nah, sudah. Iya. Apa tadi yang sudah kita pelajari, tentang apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai kita mengerjakan tugas kelompok tadi tentang apa? Pelajaran hari ini gravitasi. Gaya sudah dibayangkan bagaimana tidak adanya gaya gravitasi. Ya, sudah bisa membayangkan kalau tidak ada daya gravitasi. Kalau jatuhnya benda setiap apa saja
jatuh, ya akan jatuh ke inti atau ke pusat bumi. Di mana pusat bumi? Di bumi namanya. Ya, itu gaya gravitasi tadi. Nah, sesudah ini kalian juga sudah bisa menyimpulkan. Ayo simpulkan pelajaran ini. Tadi ada apa saja, Sipa, yang sudah dipelajari? Oh iya, ada benda yang kita jatuhkan akan jatuh ke bawah. Iya lagi, yang lain. Gaya gravitasi sudah bisa dibayangkan ada. Bagaimana jika tidak ada? Iya, nah itu dari kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Jadi semuanya ya akan jatuh atau berada menuju pusat bumi. Ya, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, nah nanti besok kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya pada bab keempat. Ya, persiapkan kembali. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ayo siapa yang ingin memimpin doa? Ya. Siapa lagi? Boleh? Atau siapa yang ingin maju? Yuk kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, silakan. Terima kasih Sipa. Ya, sudah semuanya sudah cukup untuk hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hamidah, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sumatera Utara. Hari ini kami akan mengadakan percakapan pasca observasi dengan Ibu Rudianti, guru DSDN Nurul Asam, dan Ibu pengajar praktek Ibu Rahma SPDI. Kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah observasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yanti, Ibu Rahma. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, hari ini Bu kita akan melakukan percepatan pasca observasi. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu, dengan tujuan untuk mengevaluasi Bu sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas kemarin yang sudah berlangsung? Ya, perasaan saya setelah diobservasi ya Bu, ya awal-awalnya ya saya merasa gugup, merasa takut juga dengan bagaimana ini rekan saya akan mengobservasi. Tapi setelah pelaksanaannya berlangsung, alhamdulillah perasaan itu sudah hilang dan saya juga sudah bisa menjalankan pembelajaran sesuai rencana. Artinya awal-awalnya Ibu gugup, kemudian sudah berjalan sesuai rencana Ibu, ya, sesuai SPP. Ya, kemudian Bu bisa diceritakan kembali nih Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas Bu? Kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas Bu? Ya, area pengembangan yang ingin saya terapkan kemarin pada saat observasi, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Dan kemudian tahapan-tahapannya saya juga sudah melaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran, sesuai dengan modul ajar, yaitu pada pembelajaran gravitasi bumi. Siswa dapat mengidentifikasi gaya gravitasi dan pengaruhnya serta manfaatnya bagi benda ataupun makhluk yang ada di bumi. Jadi area pengembangannya kemarin itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSK tentang gravitasi, dan langkah-langkahnya sudah sesuai dengan RPP. Baik Bu. Kemudian Bu, sejauh mana area pengembangan
sesuai rencana. Namun ada kendala dari sisi lingkungan saja Bu, yang saya rasakan, yaitu pada saat kan sekarang musim panen itu, jadi di belakang sekolah itu ada terdengar bunyi yang bising ya, jadi dari mesin perontok padi itu. Jadi saya harus memaksimalkan suara pada saat observasi itu. Nah, jadi menurut Ibu tadi ada kendalanya mengenai bunyi bising nih di belakang sekolah karena musim panen, ada bunyi suara mesin perontok padi tadi begitu. Kemudian menurut Ibu apa ada lagi Bu kendala yang Ibu hadapi saat pembelajaran di kelas Bu? Oh iya, pada saat pembelajaran di kelas saya rasa ada juga ya kendalanya, itu pada saat anak mengerjakan tugas. Ada anak yang bagaimana ya, mereka itu mengerjakan tugas tapi dengan lambat begitu. Sehingga kan waktu yang mereka kerjakan tuh masih perlu tambahan waktu untuk menyelesaikan. Itu saja kendalanya. Oh, jadi kendalanya anak-anak ini lambat dalam mengerjakan tugas di kelas ya Bu, ya sehingga melebihi waktu yang sudah ditentukan. Terus Bu, mengapa Bu kira-kira kendala tersebut bisa terjadi Bu? Ya, saya rasa itu kendalanya dari teman-teman mereka, ada yang berbicara, mungkin bercerita pada saat mengerjakan tugas. Di situ yang perlu penekanan lagi kepada siswa saya agar mereka dalam mengerjakan tugas harus dengan disiplin. Jadi solusinya tadi dengan disiplin ya Bu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Saya tunggu nih nanti cerita-cerita dari Ibu Yanti apakah dapat direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Secepatnya Bu, insya Allah hari Senin ini akan saya perbaiki lagi. Itu dari segi observasi yang benar. Jadi akan Ibu perbaiki hasilnya secepatnya. Baik, Berarti 21. oh tanggal 21 Oktober ya. Baik, ini terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga Ibu dapat merealisasikan nih rencana-rencana Ibu tadi. Kedepannya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Lemah untuk memberikan umpan balik terhadap jalannya proses observasi pada tanggal 19 Oktober dan rencana pasca observasi. Ya, terima kasih kepada Ibu Media yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tanggapan atau kembali. Dari sesi percakapan pasca observasi antara Ibu Media dan Ibu Media tadi, saya lihat secara keseluruhan sudah sesuai dengan model kita. Mulai dari tujuan percakapan sudah tadi disampaikan. Selain itu juga ada identifikasi masalah, yaitu murid yang mungkin terlambat mengumpul tugas karena sering bicara, mungkin atau jalan-jalan atau melakukan aktivitas yang di luar dari apa yang memang harus dilakukan. Terus juga tadi saya dengarkan bahwa tidak ada rencana aksi yang dilakukan Ibu Rudianti ke depannya. Tadi rencananya tanggal 31 Oktober, termasuk juga tanggung jawab atau komitmen. Artinya sesi percakapan ini juga nanti bisa difasilitasi kembali oleh Ibu Hamidah jika memang diperlukan. Ketika kita ingin membantu di sini, bisa Ibu Rudianti untuk memperbaiki proses pembelajaran yang telah beliau lakukan. Terima kasih banyak Ibu Rahma atas umpan baliknya. Semoga berguna untuk kami untuk kegiatan observasi dan pasca observasi. Demikian proses observasi dan pasca observasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Yanti, kepada